Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering, Quran nggak ada nilainya. Cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Irhamna, irhamna, irhamna ya Jal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah, dalam hubungannya dengan acara GIS, Gerakan Indonesia Salat Subuh, yang pimpinan Ustadz Khotot, saya di situ pembina kalau tidak salah. Dalam kesempatan ini ada tadabbur Quran sedikit yang sangat perlu kita samakan persepsi kita dalam situasi yang kita melihat sekarang ini. Mungkin yang ada download Quran di HP bisa lihat surat Al-Qasas, surat ke-28, ayatnya 4 dan 39. Coba berkenan, siapa yang berkenan baca supaya kita punya dasar 28. Al-Qasas, ayatnya 4 dan 39. Maksud saya, Quran ini kan sudah 1500 tahun kurang lebih diwahyukan oleh Allah, diterima oleh Muhammad. Antum baca aja artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 28. Kok? Oh, sorry. Ayat 4. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yujabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel, dan dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia, Fir'aun, termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ayat 39. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa zannu annahum ilaina la yurja'un. Dan dia, Fir'aun, dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Sadaqallahu alazim. Tidak bermaksud mendikte, tapi kita logika berpikirnya, teori yang saya bangun adalah objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil, ausjubadil. Ini teori yang saya bangun untuk memecahkan segala macam persoalan,
terutama kaitannya dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, ayat Al-Quran tersebut sudah kita dengar, surat Al-Qasas ayat 4 dan 39, itu fenomena kurang lebih 3000 tahun lalu. Karena masa Nabi Musa, Firaun, ke Nabi Muhammad kurang lebih 15 abad. Dari Nabi Muhammad ke kita sekarang juga kurang lebih 15 abad. 3000 tahun lalu Al-Quran ini memberitakan satu fenomena yang sangat jelas bagaimana kelakuan Firaun, yang mana ada 5 hal kalau saya catat. Pertama, berbuat sewenang-wenang. Kedua, berbuat memecah belah. Ketiga, menindas. Ya. Keempat, membunuh dalam arti tadi menyembelih anak laki-laki dan membuat kerusakan. Yang kelimanya, sombong. Nah, mari objektivitas gitu. Mari sistematis berpikir kita. Apakah beberapa item tadi, yang 5 tadi, dimensi hari ini terjadi apa tidak? Begitu. Halo? Halo? Apakah 5 fenomena tadi yang ribuan tahun lalu, hari ini aktual masih terjadi nggak? Itulah salah satu pengakuan yang jujur, objektif akan kemukjizatan Al-Quran. Karena tidak ada referensi yang ribuan tahun masih aktual sampai hari ini. Buku mana? Referensi apa? Tidak ada. Saya kaji sampai tingkat profesor intelektual ya. Tidak ada informasi yang akurat dan tetap berlaku sepanjang zaman. Ini kan udah membuktikan sepanjang zaman. Sampai akhir kiamat nanti berlaku. Maka itulah yang dimaksud sumber nilai. Jadi kalau kita mau menyatakan sumber nilai, kemudian jadi sumber hukum, ya Al-Quran, nggak boleh yang lain. Tidak bisa yang lain. Bagaimana sumber nilai berubah-ubah? Nggak bisa kok sumber nilai berubah-ubah. Sumber hukum kok ganti-ganti? Nggak bisa. Nah, fenomena ini terjadi juga. Dari kaitan hukum pidana, ciri khas hukum pidana itu telah selesai dilakukan. Jadi peristiwanya telah selesai dilakukan. Apa itu? Ya, saudara-saudara, ini objektivitas, fakta di lapangan. Jangan dikaitkan dengan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini forum intelektual ya, untuk kajian tentang situasional yang ada. 3 hal yang terjadi secara hukum. Pertama, kita lihat pasal 5 ayat 1, pasal 6, pasal 10 dari anggaran dasar anggaran rumah tangga PDIP, Partai Demokrasi Indonesia itu Perjuangan. Di pasal 5 ayat 1, 6 dan 10 menjelaskan mengenai Pancasila 1 Juni 1945 yang dijadikan dasar acuan di dalam membangun, membina dan seterusnya tentang partai. Ini kan anggaran dasar. Ya. Jadi ini pengetahuan umum. Jadi sangat sah untuk bisa dibicarakan, sudah diundangkan sebenarnya. Maka kita lihat sejarah. Dalam konteks Pancasila,
yang sesungguhnya berlaku secara ilmu hukum adalah 18 Agustus 1945. Karena Pancasila yang 1 Juni 1945 itu gagasan Soekarno yang menempatkan konsep ketuhanan nomor 5 ditambah dengan berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian gagasan Soekarno ini tidak diterima dalam sidang tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta. Lahir Piagam Jakarta yang menempatkan ketuhanan, nggak pakai yang Maha Esa, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka logika hukum kesepakatan bangsa ini menafikan Pancasila 1 Juni 1945. Dan Soekarno pun setuju karena dia tanda tangan masuk dari panitia 9 itu. Bung Hatta tanda tangan, sampai yang pihak Kristen Maramis juga tanda tangan. Oleh karena itu, Pancasila yang sesungguhnya di dalam pengertian tata negara itu sumber nilainya yang tanggal 22 Juni. Perjalanan sampai kemerdekaan dari bulan Juni ke Agustus, ya, relatif 3 bulan ini, tentu masa situasinya mau menuju kemerdekaan begitu dahsyat. Kemudian sampai Soekarno-Hatta diculik, kan begitu, di Rangkas Dengklok, kita semuanya menyadari itu, tahu sejarah. Tapi ketika dinyatakan kemerdekaan, ya, yang dinyatakannya itu tanggal 18 Agustus. Pada tanggal 17 Agustus dinyatakan merdeka, Piagam Jakarta itu pasti berlaku. Tapi 18 Agustus jam 10 pagi rapat lagi sidang, dibacakannya justru yang Pancasila seperti sekarang, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya kita hafal. Nggak ada dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, peristiwa serius ini jarang orang mengungkap sebagai satu fakta sejarah, hukum, filosofis, historis, ya, sosiologis, psikologis, kolbu kebangsaan kita, kalau istilah mereka kebatinan suasana bangsa. Tidak mengungkap kenapa 7 kata Piagam Jakarta itu hilang. Nah, sesungguhnya hilangnya ini karena tekanan-tekanan. Dimulai dari upaya Bung Hatta meyakinkan tokoh-tokoh Islam, kalau masih ada 7 kata ini, Indonesia bagian timur tidak mau ikut merdeka. Nah, suasana yang begitu keras, ya, minta bantuan Kasman Singo di Mejo yang jadi jaksa agung pertama Republik Indonesia, orang Masyumi, untuk bisa meyakinkan Wahid Hasim terutama, ya, tokoh NU, dan Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua umum Muhammadiyah saat itu, ya, tahun 45. Maka peristiwa tersebut diprotes oleh Ki Bagus dengan pendapat tidak setuju 7 kata dicoret. Ya. Tetapi dalam perjalanannya kenapa jadi setuju? Dengan pertimbangan toleransi. Ini cara berpikir objektif, sistematis, toleransi. Bertoleransi terhadap satu keadaan yang mendesak untuk merdeka. Maka disetujui saja. Tapi diusulkan oleh Ki Bagus ketuhanan yang Maha Esa. Oke, 7 kata dicoret, tapi gantinya yang Maha Esa. Ketuhanannya tetap.
Apa poin penting dari sini, saudara-saudara? Mereka mengira dengan dihapus syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu suatu kemenangan buat mereka kaum sekuler. Tapi kita mengerti wa makaru wa makarullah. Maka satu peristiwa itu yang perlu kita mengerti, disitulah kemenangan tauhid. Anda bayangkan, menjalankan syariat Islam itu kan sifatnya syariat. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa, itu tauhid. Nah, sumber dasar ajaran Islam adalah akidah, syariah, akhlak. Nggak mungkin syariat jalan kalau akidahnya nggak benar. Nah, kajian ilmu akidah namanya tauhid. Melaksanakan ilmu tauhid adalah iman. Melaksanakan ilmu tentang syariah itu menjadi Islam. Kajiannya namanya fikih. Kajian tentang ilmu akhlak namanya tasawuf. Melaksanakan menjadi ihsan. Jadi Rasulullah hadir ke dunia ini menyempurnakan iman, Islam, ihsan. Nah, jadi kemenangan secara ilmu tauhid dalam konteks bertata negara adalah dengan usulan dari Ki Bagus itu yang menjadikan ketuhanan itu menjadi dasar negara Republik Indonesia. Anda lihat pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan dengan jelas bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dimaksud ketuhanan Maha Esa? Allah, atau dinyatakan dalam alinea ketiga dari pembukaan Undang Dasar 45. Maka dengan demikian, dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Mestinya logika hukumnya, hukum Islam berlaku. Siapa yang memberlakukan? Presiden dan DPR. Dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, pasal 21 UUD 45. Presiden dan DPR yang berhak membuat hukum di negeri kita. Maka logika teknisnya, jika presiden dan DPR iman Islamnya kuat, maka akan mungkin lahir hukum. Lahir nggak hukum Islam? Lahir jika presiden dan DPR-nya iman Islamnya sangat kuat. Persoalan seriusnya, 75 tahun kita sudah berlalu merdeka. 7 kali ganti presiden. Tidak berlaku juga hukum Islam. Dan bahkan sekarang kenapa saya kutip tadi ADART PDIP, karena ini sudah mau diperjuangkan, bahkan dalam visi misinya PDIP yang kedua juga menetapkannya Pancasila 1 Juni, bukan yang 18 Agustus. Dan yang terakhir menjadi rancangan undang-undang HIP yang sudah digodok di DPR, sudah disetujui, tinggal presiden tanda tangan. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan yang penting ini sejarah ya. Jadi masalah waktu mohonlah ditambah sedikit supaya ini sejarah nanti confused ya. Setuju nggak? Terus apa enggak? Nah, terus nih, sabar sedikit ya. Karena saya dicolek-colek itu suruh berhenti gitu. Nah, dengan hormat bahwa logika penting ini dihilangkan, digerpol oleh mereka gerakan politik untuk memotong nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dipotong dengan HIP, dengan menjadi Ekasila. Ya, Ekasila. Artinya gotong royong. Kalau ini yang dipakai
dari undang-undang HIP, berarti nilai-nilai tauhid sudah hilang. Ya, oleh karena itu saudara, saya taat azas sudah diingatkan, tapi ini peristiwa besar yang saya lihat dari surat Al-Qasas itu kejadian. Kita dipecah belah, kita dilakukan sewenang-wenang, kita ditindas, kita dibunuh, ya. Kita banyak mengalami hal-hal kesombongan dari Fir'aun dan rejimnya, bala tentaranya. Apa kita tidak merasakan itu semua? Itulah maksud saya, betapa hidupnya nilai-nilai Quran sampai kita bertata negara pun juga sangat jelas. Maka dengan demikian saudara-saudara, saya akhiri dengan satu keprihatinan yang luar biasa. Kita sedang dalam proses penjegalan nilai-nilai Islam dalam bentuk sistematis berupa undang-undang. Ini persoalan serius, tapi kebanyakan umat Islam tidak care untuk ini, tidak peduli dan lain sebagainya. Maka lewat gerakan Indonesia Sholat Subuh, mohon kesadaran umat Islam bangkit bahwa kita dalam bahaya besar hilangnya nilai-nilai tauhid. Dulu hilangnya nilai-nilai syariat 75 tahun lalu. Sekarang akan hilang nilai-nilai tauhid, jadi nggak ada lagi nanti ajaran Islam untuk bisa berlaku secara formal. Itu problem serius buat bangsa kita. Kalau kita diam saja, Allah akan murka, akan ada azab secara nasional kepada kita. Itu kedahsyatan yang ada. Tapi kalau ada Musa yang berani muncul, mereka yang tenggelam. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.